kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran yang kami buat dalam rangka menunjang proses-proses pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah tentang probabilitas, terkhusus untuk topik bahasan yang berkaitan dengan distribusi peluang teoritis. Sebelum kita bahas tentang si distribusi peluang teoritis ini, ada pengantar yang perlu kita pelajari dulu secara secara ringkas, yaitu tentang peubah acak. Baik, kita akan mulai untuk pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang probabilitas. Pada topik hari ini adalah tentang distribusi peluang teoritis. Untuk distribusi peluang teoritis, sebelumnya yang akan kita bahas adalah peubah acak. Nah, berbicara tentang peubah acak ini sendiri sangat luas penggunaannya. Tapi untuk hari ini, untuk pertemuan kita kali ini, saya hanya akan membahas tentang apa sih sebenarnya peubah acak itu, sehingga pembahasan topik tentang distribusi peluang teoritis dapat dapat disesuaikan dengan materinya. Nah, baik, kita bahas tentang peubah acak. Sebelumnya kita lihat dulu definisi dari peubah acak itu sendiri. Apa sih sebenarnya peubah acak itu? Peubah acak merupakan sebuah fungsi yang dipetakan dari ruang sampel S ke dalam himpunan bilangan nyata. Nah, kalau kita sederhanakan kalimat tersebut, sebenarnya peubah acak itu sendiri berarti bahwa kita memberikan nilai pada setiap peristiwa yang ada di dalam ruang sampel S. Jadi, yang saya ulang, memberikan nilai pada setiap peristiwa dalam ruang sampel S. Nah, untuk simbol yang digunakan untuk menyatakan sebuah peubah acak digunakan huruf kapital, yaitu X besar, atau boleh Y besar, atau boleh Z besar, atau huruf-huruf yang lainnya, huruf kapital lainnya. Kemudian untuk menyatakan nilai dari peubah acaknya sendiri dinyatakan dengan huruf kecilnya. Jadi misalkan simbol untuk peubah acaknya adalah X besar, berarti nilai dari peubah acaknya adalah X kecil. Jadi dalam peubah acak sendiri itu sebenarnya kita berbicaranya adalah fungsi. Fungsinya apa? Kita petakan dari ruang sampel S ke dalam himpunan bilangan nyata. Kalau kita bisa gambarkan, bentuk dari si peubah acaknya adalah seperti ini. Kemudian kita petakan dia ke dalam himpunan bilangan nyata. Ini adalah ruang sampel S, kita petakan ke dalam himpunan bilangan nyata. Nah, di sini adalah peubah acaknya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang peubah acak ini sendiri, mari kita perhatikan ilustrasi yang diberikan. Pada ilustrasi ini dilakukan sebuah percobaan pelemparan satu koin mata uang setimbang artinya peluang munculnya masing-masing sisi sama, dilempar sebanyak 3 kali. Nah, pada percobaan tersebut, pelemparan sekeping mata uang setimbang sebanyak 3 kali, yang harus kita tentukan terlebih dahulu adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut. Kemudian kita daftarkan dalam ruang sampelnya. Jika kita menggunakan diagram pohonnya, seperti yang biasa, cara mendaftarkan anggota ruang sampel untuk percobaan yang dilakukan N kali, maka diperoleh ruang sampelnya seperti berikut ini. Jadi ada sebanyak 8 peristiwa yang mungkin terjadi dari percobaan yang kita lakukan, yaitu ketiga-tiganya muncul sisi dari 3 kali lemparan muncul sisi gambar. Kemudian dari 3 kelemparan, peristiwa kedua yang mungkin terjadi adalah muncul 2 kali sisi gambar dan muncul 1 kali sisi angka. Untuk peristiwa yang terakhir yang mungkin terjadi adalah
dari 3 kali lemparan, ketiga-tiganya muncul sisi angka. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa peubah acak ini merupakan memberikan nilai pada setiap peristiwa yang ada di dalam ruang sampel S berdasarkan definisi dari peubah acaknya. Kalau dari percobaan yang kita lakukan adalah definisi dari peubah acaknya adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. Nah, bagaimana memberikan nilai terhadap si peubah acak X ini? Nah, caranya adalah kita berikan nilai pada setiap peristiwa yang ada di dalam ruang sampel S. Jadi misalkan untuk peristiwa yang pertama adalah dari 3 kali lemparan muncul sisi gambar semuanya, berarti berdasarkan definisi X-nya banyaknya sisi gambar yang muncul. Kita lihat di sini berarti banyaknya sisi gambar yang muncul dari peristiwa yang pertama yang ada di dalam ruang sampel S sebanyak 3. Kemudian dari peristiwa yang kedua, ketiga, dan keempat kita lihat berapa banyak sisi gambar yang muncul pada masing-masing peristiwa. Ini ada 2 sisi gambar, di sini juga ada 2 sisi gambar, di sini juga ada 2 sisi gambar. Jadi nilai peubah acaknya adalah 2. Kemudian untuk peristiwa ke 5, 6, 7 kita lihat masing-masing hanya ada 1 sisi gambar sehingga nilai dari peubah acaknya adalah 1. Nah, untuk peristiwa yang terakhir adalah ketiga-tiganya muncul sisi angka dari 3 kali lemparan, tidak mempunyai sisi gambar, berarti nilai dari peubah acaknya adalah 0. Jadi kalau kita lihat, inilah yang kita sebut memetakan ruang sampel anggota dari ruang sampel S ke dalam himpunan bilangan nyata. Kalau kita tuangkan dalam bentuk fungsi seperti ini, kita tuliskan berarti di sini gambar, kemudian gambar angka, gambar, kemudian angka, gambar, kemudian gambar, angka, gambar, angka, gambar, dan angka. Ini adalah ruang sampelnya. Kita petakan dia ke dalam himpunan bilangan nyata berdasarkan definisi dari X. Berapa tadi nilai X-nya? Nilai X yang merupakan bilangan nyata 3, 2, 1, 0. Kita petakan untuk setiap peristiwanya. Ini 3 karena definisi X-nya banyak sisi gambar yang muncul. Ini 2, ini 2, ini 2, 1, 1, dan 0. Nah, inilah ilustrasi untuk menggambarkan definisi dari peubah acaknya. Nah, berarti kesimpulan yang bisa kita buat adalah bahwa nilai dari peubah acaknya sendiri adalah X sama dengan 0, 1, 2, 3 sesuai dengan yang diperoleh di atas. Kemudian berarti nilai dari sini berarti nilai X1 nya adalah 0, ini X kecil. Kemudian nilai peubah acak yang kedua adalah 1, nilai peubah acak yang ketiga adalah 2, nilai peubah acak yang keempat adalah 3. Kemudian kita lihat untuk jenis dari peubah acak itu sendiri, karena ini pun berkaitan untuk topik bahasan kita tentang distribusi peluang teoritis. Peubah acak itu jenis kita bagi menjadi 2 kategori, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, masing-masing nanti kita mendefinisikan tentang ruang sampelnya dan fungsi sebarannya. Inilah yang kita sebut dengan distribusi peluangnya nanti di fungsi sebaran. Jadi tergantung dari jenis kategori peubah acak yang yang diketahui. Nah, kemudian kita masuk ke distribusi peluang teoritis. Kita lihat dulu apa sebenarnya definisi dari distribusi peluang teoritis. Distribusi peluang teoritis merupakan tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai peubah acak berikut nilai peluangnya. Jadi, dalam distribusi peluang teoritis dapat disajikan dalam bentuk tabel, kemudian dapat pula kita sajikan dalam bentuk rumus atau dalam bentuk fungsi yang di dalamnya mengandung nilai peubah acaknya lengkap beserta dengan nilai peluangnya. Nah,
Karena peubah acak ini kita dikategorikan menjadi dua, yaitu peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu, maka untuk distribusi peluang teoritis ini pun dibagi menjadi dua. Ada kategori distribusi peluang diskrit, kemudian ada kategori distribusi peluang kontinu. Nah, mana-mana aja contoh-contoh dari distribusi peluangnya. Jadi ada yang kalau distribusi peluang diskrit jenisnya misalnya distribusi seragam, distribusi binomial, kemudian hipergeometrik dan Poisson. Kemudian untuk distribusi peluang kontinu misalnya distribusi normal, kemudian distribusi T, distribusi F, atau distribusi C kuadrat. Nah, kita masuk untuk pembahasan pertama tentang distribusi peluang diskrit. Jenisnya adalah distribusi peluang diskrit seragam. Kita lihat dulu definisi tentang distribusi peluang seragamnya, bahwa distribusi peluang seragam dari peubah acak X besar, X huruf kapital, yang mempunyai nilai X1, X kecil, X1, X2, X3 sampai Xk yang berpeluang sama, maka distribusi peluang seragamnya adalah F fungsi dalam kurung X titik 2K sama dengan 1/K. Nilai fungsi ini atau nilai peluang ini berlaku untuk X sama dengan X1, X2, X3 sampai X ke K. Nah, apa yang dapat kita lihat pada fungsi distribusi peluang seragam? Bahwa fungsi dari distribusi peluang seragam bergantung terhadap parameter, yaitu parameter K. K sendiri ini adalah banyaknya kemungkinan cara dari percobaan-percobaan yang kita lakukan. Nah, ciri khas di dalam distribusi peluang seragam adalah kemungkinan peluang dari masing-masing nilai peubah acak, nilai peluangnya sama. Jadi ingat bahwa saya ulang kembali, ciri dari distribusi peluang diskrit adalah nilai dari peluang masing-masing nilai dari peubah acaknya adalah sama, maka disebut dengan distribusi peluang seragam. Sebagai ilustrasi, di sini saya berikan dua ilustrasi yang sederhana untuk menggambarkan tentang bagaimana membuat fungsi distribusi peluang seragam. Untuk ilustrasi yang pertama, jika Abi, Badu, dan Cici memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan beasiswa, maka kita bisa bentuk fungsi distribusi peluang seragamnya sebagai berikut. Jadi fungsi untuk variabel X, X-nya adalah mendapatkan beasiswa, kemudian 3 ini adalah K tadi, sama dengan 1/3. 1/3 ini dari mana? Tadi K-nya adalah 3. 3 ini adalah banyaknya cara, banyaknya kemungkinan yang dapat terjadi dari percobaan yang dilakukan. Dalam artinya bahwa pada percobaan ini ada 3 orang yang memiliki peluang yang sama untuk jadi misalnya kalau kita ada 3 orang akan diberikan beasiswa kepada 3 orang tersebut, berapa peluangnya untuk masing-masing orang untuk dapat memperoleh beasiswa? Berarti masing-masing peluangnya adalah 1/3 untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi distribusi peluang seragam yang bisa kita buat adalah 1/K, K-nya adalah 3. Untuk nilai fungsi 1/3 ini atau nilai fungsi distribusi 1/3 ini hanya berlaku untuk nilai-nilai X yang sudah kita tentukan. Apa itu nilai X-nya? Yaitu untuk X-nya sama dengan Abi, kemudian X-nya sama dengan Badu, kemudian X-nya sama dengan Cici. Atau kita misalkan mahasiswanya kita beri nomor Abi 1, Badu 2, Cici 3. Jadi X-nya adalah 1, 2, 3. Selain nilai-nilai X yang ditentukan, berarti nilai fungsi distribusi atau nilai peluang seragamnya adalah 0. Kemudian ilustrasi yang kedua untuk memberikan gambaran tentang distribusi peluang teoritis seragam. Jadi saya punya 12 batu baterai.
untuk 12 batu baterai ini kita akan kemas. Nah, kita akan kemas pada setiap kemasan berisi 4 batu baterai. Nah, berarti bagaimana distribusi peluang seragamnya? Kita lihat dulu banyaknya cara untuk menyusun 12 batu baterai dalam kemasan yang berisi 4 batu baterai, berarti kombinasi 4 dari 12. Kita tulis kombinasi 4 dari 12, yaitu 12 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 12 dikurang 4, 8 faktorial. Berarti sama dengan 12, ini kita rubah, kita jabarkan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial dibagi 4, kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 kali 1, ini 8 faktorial. Kita hitung nilainya sama dengan 495. Artinya bahwa banyaknya cara untuk menyusun 12 batu baterai dalam kemasan yang berisi 4 batu baterai adalah sebanyak 495 cara. Nah, bagaimana distribusi peluang dari banyaknya cara menyusun batu baterai tersebut? Masing-masing dari cara 495 ini mempunyai peluang yang sama, yaitu berapa? 1 dibagi 495. Sehingga distribusi peluang seragamnya kita bisa bentuk menjadi F dalam kurung X K 495 sama dengan nilai peluangnya adalah 1 per K, yaitu 1 per 495. Nilai fungsi ini, nilai peluang ini hanya berlaku untuk nilai-nilai X dari 1, 2 sampai ke 495 cara. Nah, itulah dua ilustrasi sederhana untuk menggambarkan distribusi peluang teoritis yang pertama kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu distribusi peluang diskrit seragam. Untuk distribusi peluang diskrit berikutnya akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Demikian materi atau topik bahasan yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Di akhir kata, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Aktifkan juga tombol notifikasinya agar dapat memperoleh pemberitahuan tentang video-video pembelajaran yang kami akan buat selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.